Ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Pernah berdoa, tapi belum juga terkabul. Pernah berharap, tapi jalan terasa tertutup. Tenang, itu bukan tanda Allah tak peduli. Justru di sanalah Allah sedang menjaga kita. Mari kita renungkan kajian penuh hikmah ini. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridha, waman sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya, sehat walafiat. Yang lagi usaha makin maju usahanya, yang bekerja naik jabatannya, yang sedang punya masalah diangkat masalahnya, yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji, yang punya hutang lunas hutangnya, syaratnya dibayar. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini semuanya masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama. Semoga Allah berkahi majlis taklim ini. Semoga Allah rahmati masjid ini. Semoga kita yang berhimpun di dalamnya diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan semoga apapun yang ada di masjid ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, jamaah pagi ini apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kompak jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini
kita bisa bertemu hakikatnya sudah diatur dalam kudrah dan iradahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang kebanyakan kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Teteh sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya, kalau Bunda Teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keterangannya Ustadz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk ini? Kayak ngerti gitu ya. Apa artinya? Man, barang siapa. Kalau Bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan, ya, orang beriman atau bukan orang beriman. Kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat. Pokoknya semua man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau Bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya, betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina. Kalau hasanahnya digabung maka namanya khairon. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau Bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu. Coba mau tanya, yang disebut Bunda tuh dikatakan bahagia dunia itu ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat wal afiat. Sehat apa?
Apa AA bedanya antara sehat dengan sehat walafiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau walafiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Bunda punya lisan, dengan lisan bisa bicara dan bicaranya yang baik-baik saja, ya, nggak gibah, nggak fitnah, nggak julid, nggak nyinyir, nggak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal. Punya kaki bisa melangkah dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau Bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul nggak? Makanya Ustadz nih lihat Bunda semua, Masya Allah. Ya, kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya Astagfirullah. Ketika berjanji, coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berbuat salah, ketika berjanji. Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya. Betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi? Dapat apa? Punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, Bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih jawaban teh? Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh tuh yang seperti apa? Baik, Bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda jangan minta suami yang mohon izin, Ustadz aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul nggak? Bunda aku mah Ustadz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya. Makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng, bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis, ya itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja, pas gimana AA-nya? Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah. Ya Allah kumahanya, nanti ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek. Jadi rada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami istri yang kayak gitu. Ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas,
Pas mau diajak taat, cocok. Pas mau diajak agak healing sedikit, cocok. Mau refreshing, cocok. Enak. Bunda punya suami yang serius terus, bosan nggak? Rumah seakan penjara, cicing we terus, diem gitu. Aduh, biasa kia-kia suami teh. Bisa we susah, betul nggak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga nggak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang, bagi-bagi, ya nggak? Pas nggak ada uang, suruh nyari atuh. Jadi pas, betul? Nah, punya apa lagi? Tempat tinggal, rumah. Rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan, karena kalau luas belum lunas gimana? Riweuh teu? Capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf, dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang, jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang Ustadz tanya, kaya itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan Bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustadz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, gak kaya-kaya banget sih. Tapi gaya hidupnya, itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Catat status hari Kemis itu ya. Jelas? Maka kita pengen AA bahagia dunia, bahagia apa cirinya? Lanjutkan hadisnya, yufaqihu fiddin. Kalau Bunda teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini, kenapa aku yang kepilih ke sini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Karena Allah pengen kita mendapatkan kebaikan. Dan inilah di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu. Apalagi ngaji kita hari ini berada di antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Tidak ada satu amal soleh pun yang dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah kecuali dilakukan di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ngaji kita value-nya hari ini lebih besar dibanding hari-hari yang lain. Apalagi kalau ada di antara kita yang berpuasa, Allahu Akbar walillahilham. Ya. Karena Nabi biasa untuk menunaikan puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya kapan? Nanti tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Bunda, pesan dari Ahilman, usahakan ya, jangan sampai tinggalkan puasa Arafah nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ustadz, tanggalnya yang mana? Ada asa babaliut ieu teh. Aya nu ieu, aya nu itu ulah riweuh. Sok Bunda, antegnya kemana? Kira-kira Bunda netepnya kemana?
Apa yang ikut tanggal 10 Zulhijjah lebarannya berarti Arafahnya tanggal berapa? 9, ya, 9 Juli. Kalau Bunda ikutnya yang 9 Juli Idul Adhanya berarti Arafahnya kapan? 8 Juli. Dua-duanya insya Allah baik. Yang salah yang mana? Eta nu teu puasa. Nanya heeh, nanya heeh. Jadi puasa Arafah tanggal sabaraha? Nanya puasa henteu ta eta tah. Sok yang tanggal 8 jangan nyalain yang tanggal 9, betul? Yang tanggal 9 Juli jangan nyalain yang tanggal 8 Juli, betul? Insya Allah dua-duanya berarti kalau Bunda yang Arafah tanggal 9, 8-nya mau puasa juga boleh. Puasa tarawiyah namanya. Jadi puasa tarawiyahnya tanggal 8 Juli, puasa Arafahnya tanggal 9 Juli, Idul Adhanya tanggal 10 Juli. Kalau yang hari ini puasa yang ambil lebarannya 9 Juli berarti hari ini tarawiyah, besok Arafah, nanti Idul Adhanya tanggal 9 Juli, betul? Dua-duanya baik, yang salah yang mana? Jelas? Apa pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa Arafah? Masya Allah, puasa Arafah bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun dosa yang sebelumnya, 1 tahun dosa yang setelahnya. Jelas? Tapi kan Ahilman berarti kalau udah puasa bisa bikin dosa deui atau isukan? Maksudnya bukan dihapuskan seperti itu, tapi Allah akan jaga kita agar tidak berbuat dosa yang akan datang. Jelas? Kan ini dari wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak dosa kelihatannya ya. Jangan tersinggung dah kenyataan, ini mah betul apa enggak? Ya. Ahilman apalagi, Masya Allah banyak dosa kita ini. Makanya kalau ada kesempatan amal yang seakan-akan ringan, maka ayo Bunda hadirkan. Ya, puasa di siang hari, nanti menjelang maghrib pas puncak sorenya Bunda jangan lupa doa. Karena di antara doa yang mustajab berada di hari Arafah. Insya. Jadi hari ini ngaji kita luar biasa, punya pahala yang luar biasa. Yang belum berangkat haji, Ustadz, aku pengen berangkat haji Ustadz, tapi hari ini tahun ini belum sempat. Ahilman doakan semoga kelak Allah panggil kita berangkat haji. Mau berangkat haji? Ingin berangkat haji? Insya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Lebih keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, amin. Allah takdirkan kita bisa berangkat haji, amin. Sebelum kita wafat Allah panggil kita berangkat haji, amin. Dan semoga yang Allah izinkan berangkat haji tahun ini semoga menjadi haji yang mabrur, amin ya robbal. Ustadz, kalau kita nggak bisa haji bagaimana? Yo bismillah, kurban. Niatkan kurban. Nanti di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah niatkan kurban. Tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha kecuali berkurban. Ayo, kalau mau sapi kan bisa patungan bareng-bareng. 7 orang untuk 1 sapi boleh.
atau enggak 1 kambing boleh. Niatkan ya. Insya bisa atau tidak? Bisa. Kenapa Ahilman? Kadang sesuatu itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak. Jadi semua berawal dari mau dulu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah semua yang hadir pagi ini Allah ampuni dosa-dosanya. Semua yang hadir pagi ini Allah angkat derajatnya. Dan yang sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Al-Fatihah. Rahmat. Ya kenapa? Amin ya rabbal alamin. Baik. Bunda Teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik. Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti Bunda bisa buka di Quran surat Al-Muluk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Hah? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup. Kalau Bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka Bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah meletakkan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus Bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi 2. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi 2. 1, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustadz? Nanti Bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? 1 ujian yang apa? Yang baik. 2 ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan.
Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat bunda, hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena nggak lama, dunia ini sebentar, betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga. Wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita nggak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Ah, Ustadz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustadz? Coba lihat aja. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asa nggak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak ada. Asa nggak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Ya enggak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa enggak? Ada. Ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati nggak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang kau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang buruk, wal khairi, sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu, kenapa aku yang diuji ya? Tuh ingat tuh. Kenapa ya? Aku teh punya suami yang kok kayak begini ya Ustadz? Apa nggak ketukar sama suaminya Cetuti? Yang solehnya banget itu. Kenapa aku? Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau bunda nggak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin. Mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa. Itu juga ujian. Betul nggak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi nggak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau miliki itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakitnya.
Betul apa enggak? Makanya catat ini ya, catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi. Jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya? Ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih kalau dikasih ujian yang buruk. Pertanyaan Ahilman begini. Bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Bunda kalau dikasih sesuatu yang bahagia seneng atau enggak? Seneng. Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, bener gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, iya gak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa gak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk. Berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya gak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham. Ini dari siapa? Allah, 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 Allah. Berarti sama. Ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya. Kalau ada yang baik, semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita. Karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu. Dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya. Berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Nah, dalam hidup setidaknya bunda harus pelajari 4 sikap. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? 1, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika bunda berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati. Makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas, membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur, AA? Apa itu syukur? Oke, syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we.
Apa sabar teh? Bunda katabrak, jekir. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustadz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi, sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda ada yang nyakitin, bisa balas nggak? Bisa balas nggak? Bisa, tapi Bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ah Ustadz, biarin aja. Gimana Allah aja, mau diambil ambil, mau enggak gitu. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini, ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau nggak tahu langsung aja gitu di situ gitu ya. Nggak usah gini, dah asa beda ya, asa beda dah, asa beda. Nggak usah begitu. Apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, udah Ustadz ngalir aja, ya nggak? Kamana ngalirna atau ece gitu tanya. Ustadz hidup aku mah let it flow aja, ada kan? Eta bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kamana flowna? Tanya. Bunda ada masalah sama suami. Udah Ustadz, let it flow aja. Aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau kamana ngalirna? Tanya. Nggak boleh terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jekir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita, gak bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada gak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada nggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Buat apa coba? Kadang ada hari Sabtu kan weekend bikin status at home alone. Naon eta teh? Hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak apa? Enggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diam terus. Itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya, pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada, catat status hari Minggu itu. Jadi ya, lihat. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya? Yang hari ini kita bahas. Namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini sikap pertamanya.
Bunda nggak mungkin ikhlas, bunda nggak mungkin syukur, bunda nggak mungkin sabar kalau bunda nggak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam 1. Iya. Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah. Bunda nggak bosan ceramahnya? Nggak capek? Yang capek siapa? Ya, itu paham. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry ya, iya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang oke. Sikapnya gimana? Ikhlas, syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke, pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah gak kayak begitu? Sering? Sering gak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi nggak jadi gitu. Nah kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini, kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho menerima. Ridho menerima, terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja nggak boleh, ya nggak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana Ustadz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan nauzubillah jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya, kok Allah nggak adil sih, kok Allah ngasih aku begini sih. Shh. Iklan peci. Jadi nggak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa Ustadz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini Ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, wa asa
an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah lebih, kita tidak, maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak, jangan sok. Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang nggak mungkin Allah ngasih yang nggak baik buat kita, pasti. Jadi gimana Ustadz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Teuing atuh. Itu bukan ranah saya eta mah. Betul apa enggak? Bunda bisnis, kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus, boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal. Agar bunda buka mata, dia bukan yang terbaik untukmu. Dia bukan yang terbaik untuk kita. Jelas? Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran. Gampang Ustaz ngucapkan mah. Makanya belajar. Belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Jadi sikap awalnya apa Ahilman? Terima dulu. Ridho dulu, yakin yang Allah beri pasti yang bahkan kalaupun kita anggap itu nggak baik kata siapa? Kata dirimu nggak baik, mungkin di mata Allah itu ada kebaikan. Ibaratnya begini, bunda sayang anak kita mau main pisau, bisa nggak kita kasih? Bisa nggak? Bisa aja, betul nggak? Tapi kita nggak ngasih, kenapa coba? Bukan kita nggak mau ngasih, tapi kita tahu kalau pisau itu dikasih jadi apa nanti? Membahayakan untuk dirinya, percis kayak begitu. Bukan Allah nggak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang nggak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri pasti yang jelas. Yang Allah beri pasti yang Makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. 2. Surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286.
Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sampai situ dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan. Jelas? Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda, teteh saya ngerasa kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Shh. Jawabannya, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain, Ustadz? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu. Karena kamu kuat. Hilman, kenapa kamu harus anak yatim dari kecil? Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil? Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya? Sehingga kamu harus berjuang dari kecil. Dapat sekolah, harus nyari beasiswa. Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu Hilman kamu mampu, kata Allah. Kadang kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu loh. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Nya atuh di mana deui papangina paling didinya hungkul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustadz? Hidup ini gak akan sedih terus. Hidup ini gak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua? Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Terakhir ini kunci pada ujungnya. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd, Quran surat Al-Baqarah 216, Quran surat Al-Baqarah 286,
Quran surat Al-Insyirah itu surat keberapa tuh? Hah? Iya, ayat 56. Suratnya surat keberapa? 94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus Bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau Bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikapnya terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah nguji kita, Bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, bener nggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya nggak sih? Kalau Bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Tara tahajud jadi tahajud. Nggak pernah tahajud tah. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang nggak pernah duha jadi duha. Yang nggak pernah zikir, yang nggak pernah taklim, pengen aku mau ngaji Siapa pematerinya? Ustaz Hilman. Aduh cocok banget eta mah. Favorit aku pisan di TikTok eta tah bener. Datang pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat. Status hari apa itu? Selasa depan berarti ya. Masalah, masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih Engkau ingetin aku. Makasih Engkau masih mencintaiku. Makasih Engkau menyayangiku. Mungkin kalau Engkau biarkan aku, semakin tenggelam diriku. Dan semakin tenggelam jadi hanyut, ya gak bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Hambaku, bangun hambaku. Bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh. Ya enggak? Harta diambil, yang kita mau gak jadi. Nyesek sih, iya. Tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau Bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Teuing atuh Kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika Bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau Bunda ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ridho ya Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Saya ulangi, Allah akan ridho kalau kita ridho. Kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku ke tempat yang engkau ridhoi dan mardiyah, aku ridhoi.
Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad tauladan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho dan yakin. Bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini. Ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, yang keras, Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya, kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku, biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikanlah kepadaku syukro kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Saya ulangi. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku, biqadaika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku, ala balaika atas semua ujian darimu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukro kemampuan bersyukur, ni'amaika atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Saya ulangi. Ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Bunda mohon izin, kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Bagaimana belajar ikhlas? Apa itu ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah setiap awal bulan, kalau tidak Rabu atau Kamis, kita coba akan ketemu istiqomah di Masjid Darussalam Kota Wisata, insya Allah. Ya, ajak sahabat lain, bunda yang lain, teteh yang lain ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita langsung ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan, kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah. Ustadz Hilmab, maaf ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah maha baik Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, bunda sayang, Allah itu punya beberapa nama dalam Asmaul Husna. Dan kalau bunda lihat, hampir 70 atau 80%
itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah. Betul? Tapi juga ada sisi lainnya. Ya, misalnya Allah yang maha memperingati, Allah yang akan menyiksa, ada. Tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah. Poinnya bukan tentang kebenciannya, tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah hadirkan surga dan neraka. Sebenarnya Allah maunya kita kemana? Allah maunya kita kemana? Ke surga. Tapi mungkin gak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka? Ada kan? Tapi ingat, maha besar ampunan Allah itu lebih luas. Sehingga kalau hari ini kita terjelembab pada perkara yang salah, pada perbuatan yang salah, jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Karena selama engkau bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya, tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang enggak baik. Makanya nanti nih, contoh syukur. Kalau bersyukur apa pahalanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak, wala in kafartum inna azabi. Kan bisa aja nanya, Ustadz kok ada azabnya sih? Berarti Allah benci sama kita. Bukan, itu sebagai trigger bagi kita. Jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Khawatirnya Allah benci sama kita. Makanya ayo belajar. Yang hari ini pernah, mohon izin ya, pernah membenci keadaan, pernah ngeluh, pernah menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa aku nikah sama yang ini? Kenapa enggak yang dulu sama yang calon polisi itu ya Allah? Harusnya aku sama dia ya Allah, kenapa? Hati-hati ya. Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu. Enggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarallah, qadarallah wa ma syaa fa'ala. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Cukup. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Cicilan? Ini apa? Iya. Kita gak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa melangkah kemana? Ke depan. Yang lalu biarlah masa lalu. Biarlah masa lalu. Cukup. Jadi banyak ya teh. Insya, ingat ya, jangan gelisah dengan masa lalu. Siapin kameranya, status hari Rabu ini, takut lupa ini ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini, karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini. Saya ulangi. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini. Karena kita sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang masih mikirin yang lalu. Ingat ya, banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalunya. Oh, kumahanya teuing atuh kumaha. Ustadz nanti gimana ya hidup aku nanti? Belum tentu hidup. Bener gak? Yang lalu udah berlalu, yang akan datang belum tentu datang. Terus gimana? Nikmati. Maka mohon izin ya, jangan mencari cinta yang jauh dari kita. Tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini. Jangan minta diulangi lagi. Kadang-kadang kita ini, mohon izin ya, kadang banyak di antara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita.
Padahal ada orang yang hari ini mencintai kita, tapi kita nggak pernah lihat kalau dia mencintai kita. Maka ingat ya, naon deui ieu tah. Maka ingat ya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jelas? Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan. Aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu, tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu. Itu cinta namanya. Betul apa enggak? Berarti di rumah tangga juga harus ridho. Nerima apa? Nerima kelebihan pasangan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain nerima kekurangan pasangan. Karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna, karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri. Jelas? Kalau bunda mencari cinta yang sempurna, sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu. Jelas? Maka pulang dari sini bilang sama suami kita, ayah, aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu. Justru hadirnya aku melengkapi dirimu. Betul apa enggak? Kalau sayap kanan doang, terbang apa enggak? Sayap butuh kanan dan kiri. Enggak apa-apa, suami kita kiri, kita kanan. Kan gak enak kalau kita kiri ya. Ya, suami kita kanan, kita kiri. Justru karena sayapnya berbeda, kita bisa terbang ke angkasa. Ya, jangan cintai aku karena ada apanya, tapi cintai aku karena apa adanya. Iya. Pertanyaan lain Ustaz jawab di bulan depan insya Allah ya. Karena Ustaz harus jalan, ada syuting jam 1 di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Harus jam 11 harus sudah jalan ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan kajian pagi ini. Doakan Ahilman baru milad kemarin. Yang keberapa? Ada yang tahu usia saya berapa? 48. Setua itukah wajah saya? Ahilman baru 32 tahun kemarin. Mohon doanya semoga panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan. Ingat ya bunda sayang, kita bersama di dunia, nanti kita bersama di surga. Insya, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Sama-sama bunda. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah.
lagi. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan, silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini. Cintai perkumpulan kami pagi ini ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah ya Tawwab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya, ya Allah, kami mohon pagi ini kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni setiap kesalahan kami ya Allah. Allah, kami sadar ya Allah, mungkin musibah silih berganti, cobaan bertubi-tubi, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa yang kami lakukan ya Rabb. Allah, 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 jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Bunda Teteh, ayo kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang mampu melihat kekuasaan-Mu ya Allah. Seringkali mata kami sinis, seringkali mata kami sering membenci keadaan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni mata ini ya Allah. Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Ampuni lisan kami yang ingkar janji, sering menghina orang lain, sering gibah. Allah, berapa banyak aib orang lain yang sering kita bicarakan di belakangnya. Ya Allah, jangan hukum lisan ini karena salah kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menipu orang lain, pernah menzolimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain. Ampuni. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni perut kami jika pernah mabuk minuman keras ya Allah. Ada mungkin di antara kami yang masih mengambil harta riba. Ampuni kami ya Allah. Kemaluan kami ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Kaki, ampuni kaki kami ya Allah,
Jika pernah melangkah ke tempat maksiat, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Bunda, Teteh, ayo hadirkan wajah orang tua kita. Bayangkan wajahnya, ingat kesalahan kita. Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami yang mungkin pernah membentak ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah membuat marah ayah ibu kami. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Muliakan hari tuanya ya Allah. Dan mampukan kami membalas kebaikan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kami sebagai istri jika belum jadi istri yang soleha ya Allah. Ampuni suami kami jika belum menjadi suami yang soleh ya Allah. Ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Tenangkan hati perasaan rumah tangga kami ya Allah. Jika ada yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya ya Allah, dengan caramu Engkau mendamaikannya, menenangkannya ya Allah. Anak-anak ya Allah, Bunda, Teteh, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat wajahnya, sebut nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Raisa Ismanabai, Rumaisa Safia, Rayana. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleha ya Allah. Anak-anak yang hormat kepada kami, patuh kepada kami. Anak-anak yang bisa mengangkat derajat kami di dunia sampai ke surgamu nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ini hamba-Mu minta kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Ayo Bunda sampaikan. Belajar berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aib kekurangannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Allahumma raddina biqadaika
wasobirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudaraku, tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita sendiri belum memahaminya. Apa yang terasa menyakitkan hari ini boleh jadi adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih berat di kemudian hari. Maka, jangan putus asa, jangan salah paham terhadap takdir Allah. Belajarlah tenang dalam penantian dan lapang dalam menerima ketetapannya. Jika kajian ini menguatkan hati dan menenangkan jiwa, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian yang insya Allah terus menemani langkah kita dalam memahami takdir dan iman. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan keyakinan kita, dan menunjukkan hikmah di balik setiap ketetapannya. Amin, ya Rabbal Alamin.